Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-26 dari jilid kedua. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang cara membuat isim tasghir, ya, cara membuat at-tasghir. Demikian pula cara membuat isim tafdhil, cara membuat tasghir dan cara membuat tafdhil. Baik. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mengoreksi dulu pelajaran kita, PR yang telah kita berikan. Monggo dari Pak Aris, nomor 1. Ia aqallu min sa'atin, tersisa kurang dari 1 jam. Tersisa kurang dari satu jam. Aqallu kan asal katanya apa? Lebih sedikit. Ya, aqallu lebih sedikit. Cuman terkadang di dalam sebuah kalimat Indonesia kita nggak boleh terlalu kaku dalam penerjemahan. Maka kita artikan baqiya aqallu min sa'ah, sisa berapa? Kurang dari satu jam. Ya, kurang dari 1 jam. Taib. Monggo Pak Ardi. Al-burtuqalu ladidun wa tufahu alladu minhu. Ulangi. Al-burtuqalu ladidun wa tufahu alladu minhu. Aladzu minhu. Ini isim tafdhil apa? Ladid. Ladid alad. Taib, artinya Jeruk itu enak, dan apel lebih enak darinya. Apel lebih enak darinya. Aladzu minhu, lebih enak, lebih lezat daripada hu. Kembali ke mana? Jeruk. Ya. Jeruk enak, tapi apel lebih enak. Taib. Terus Mas Adri. Abi habibu ila. Ulangi. Abi habibu. Gak ada alif lam, jadi harus di habibun. Abi habibun illa wa ammi. Kok illa? Ilayya wa ammi. Ini ummi. Berarti kan ya, kalau depannya ain baru a. Tapi kalau depannya hamzah maka u. Antara pamanku dan ibuku. Kalau hamzah ibuku. Terus Abi habibun ilayya wa ummi ahubbuhu. Ahabbu ilayya minhu. Oke. Ayahku. Habibun ilai. Habibun lebih aku cintai. Habibun ilayya, aku cintai. Oke. Aku cintai. Dan Umi lebih aku cintai darinya. Oke ya. Terkadang bisa juga diartikan abi habibun ilayya, ayahku itu aku cintai. Ya. Wa ummi, sedangkan ummi bisa ditambahkan sedangkan gitu ya. Kalau ingin buat kalimatnya. Karena memang isim tafdhil, perhatikan, isim tafdhil itu kalau secara definisi, isim tafdhil secara definisi itu ma dalla alal musyarakah wa ziyadah. Isim tafdhil itu adalah sesuatu yang menunjukkan berserikat, cuman dia lebih.
Antara ibu sama bapak ada sesuatu yang bersama. Apa sama? Sama-sama dicintai. Cuman ummi lebih gitu loh. Makanya itu isim tafdhil. Isim tafdhil adalah madalla alal musyarakah wa ziyadah. Kata yang menunjukkan berserikat, ada kesamaan. Hanya saja isim tafdhil itu menunjukkan lebih. Dia menunjukkan lebih. Ya. Aifid, isu nggak kerum suara nih Fit iki. Aifid. Al-bardu al-yauma asyaddu. Apa artinya Fit? Ekstrim. Asyaddu bisa diartikan ekstrim. Asyaddu itu isim tafdhil dari apa Fit? Dari syadid. Ya, dari syadid. Siapa namanya? Andi. Ayo Andi, nomor 5. Masuk kalah kalau Rafid nih. Oke. Ahabbud durusi. Al-Qur'anu al-Karimu. Ya, Al-Qur'anul Karimu artinya ma kata tanya di depan. Oke, betul. Taib ahabbud durus, pelajaran yang paling aku cintai, gitu ya. Jadi kalau isim tafdhil, cara mengartikannya mudhaf ilaihnya dulu, baru isim tafdhilnya. Jadi cara mengartikan ahabbud durusi artinya pelajaran-pelajaran yang paling aku sukai adalah Al-Qur'anu Al-Karim. Satunya siapa namanya? Syarif. Ah, Masya Allah. Fadhal Syarif. Kana tullabu wal yaumahum aqallu. Artinya gimana? Dulu kemarin tuh gimana tuh? Kana nggak mesti diartikan dulu ya. Jadi kana itu terkadang memang artinya dulu, terkadang adalah gitu aja ngartikannya. Kadang nggak disebut. Hah? Kadang nggak disebut. Ustaz. Kadang nggak disebutkan artinya. Iya. Jadi langsung artinya para murid gitu aja langsung. Ayo Syarif, para murid adalah para murid. Kemarin sedikit. Baik, itu cara ngerti ya. Jadi memang bahasa Arab itu seperti itu. Terkadang ada takdim, takhir. Ya, kana tullabu qalilan amsi adalah para murid kemarin apa qalil? Sedikit. Terus satunya lanjutannya wal yauma, dan hari ini mereka lebih sedikit gitu ya. Aqallu ini isim tafdhil dari qalil. Monggo Pak Cahya. Man ahabbun nasi ilaika. Oke. Ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapakah manusia yang paling kamu cintai? Manusia yang aku paling cintai adalah Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, jelas ya. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Tanya Ustaz. Di sini kalau misalnya menyatakan mencintai seperti Abi Habibun ilayya, selalu pakai ilayya Ustaz kalau. Baik, Masya Allah. Jadi penyebutan ilayya itu hanya sekedar penyandaran kepada saya. Kalau nanti kepada orang lain ya pakai bahasa yang lain. Misalkan ahabbu ilaik, seperti contohnya bawah tadi. Man ahabbun nasi ilaika. Jadi nggak mesti ilayya, tergantung dia mau ngomong apa. Kalau mau ngomong saya ya ilayya, tapi kalau kamu jadi ilaika gitu ya. Jadi kan pertanyaan tadi jenengan tanya apakah harus ilayya, kan begitu kan ya? Nggak mesti, tergantung konteks kalimat yang dia maukan. Bisa ilayya, bisa ilaika, bisa tetap jenis ilayya belakang gitu, betul. Kalau secara secara tulisan susunannya memang seperti itu, ahabbu ilayya. Ya. Sedani ahabbu ilayya. Sudah? Cuman terkadang juga pakai kalimat yang lain, nggak mesti ilayya, seperti hadis tentang masalah haknya seorang ibu, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, kan gitu ya.
Tetapi kalimatnya ahakku, gitu ya, ahakku. Taib, ini isim tafdhil. Jadi kesimpulannya isim tafdhil kita punya dua bentuk. Bentuk yang pertama bentuk standar, yaitu ikut wazan af'alu. Ya, ikut standar wazan af'alu. Ikutnya afdhalu, akbaru, akramu, begitu ya. Dan yang kedua adalah yang kita pelajari kemarin, yaitu bentuk dengan aqallu. Dan aqallu yang seperti ini, aladzu itu untuk kalimat-kalimat yang bentuknya seperti qalilun, syadidun, ladzizun, habibun. Begitu ya? Tengahnya ada yaknya. Ya, ada yaknya. Ada yaknya. Jadi misalkan kita ketemu kata kabirun. Ya, kabirun. Sudah, itu dia lebih mengikut pada apa? Akbaru daripada apa namanya ini? Daripada wazan ini. Jadi ada kalimat-kalimat yang ikut wazan ini nggak semuanya, hanya beberapa saja gitu loh. Lebih banyaknya adalah yang standar. Ya, yang standar. Seperti shaghirun, walaupun sama-sama ada yaknya ya. Sama-sama ada yaknya shaghirun. Cuman bahasa isim tafdilnya pakai aswaru. Ya, pakai aswaru. Jadi untuk isim tafdil yang seperti ini lafadznya itu hanya beberapa kalimat saja, tidak semuanya pakai ini. Dan ini memang butuh dihafal. Ya. Kamus ada Ustaz, atau Kalau di kamus nggak dapatkan dia. Ya, di kamus maksudnya kamus kayak Munawir itu nggak ada. Ya, kalaupun ada ya sekali tok, tapi nggak ada maksudnya penyebutan isim tafdilnya gini, itu nggak ada secara khusus ya, tidak ada. Cuman kita dapatkan yang seperti ini itu dengan apa? Dengan mumarasah, latihan, sering baca, sering dapatkan isim tafdilnya seperti ini bentuknya. Atau lebih ringkasnya kembali kepada hafalan, harus dihafal. Yang dihafal mana? Yang ini aja. Yang ini yang dihafal karena yang paling sedikit. Ya, yang paling sedikit. Aqallu, asyaddu, aladzu, ahabbu, begitu ya. Jadi bentuk ini cuma 4 aja khusus ini atau masih ada lagi? Hanya beberapa kalimat. 4 ini bukan pembatasan, ada beberapa kalimat cuman nggak banyak. Ya, ada beberapa kalimat nggak banyak. Hanya saja yang lebih banyak yang standar, yaitu af'alu. Kalau pertanyaan Mas Hadri kan pembatasan apakah cuma 4 ini gitu ya? Jawabannya nggak ada lagi. Ya, cuman sedikit, tidak banyak. 4 aja nih hafal, masya Allah sudah ini. Ya, baik. Kemudian juga terakhir kemarin kita sudah apa? Mempelajari tentang ha-huwadha. Ha-huwadha itu asalnya huwa hadha. Ha-huwadha asalnya huwa hadha. Jadi di dalam kalimat al-arabiyah terkadang ada pembentukan sebuah kalimat yang tujuannya adalah untuk menekankan suatu pembahasan. Baik, perhatikan papan tulis. Ini kembali kepada susunan kalimat dalam bahasa Arab. Anak kasih contoh yang gampang dulu. Misalkan anak buat contoh begini. Anak buat contoh yang pertama, dzalikar rajulu alimun. Apa artinya, Pak Egi? Itu laki-laki yang Ayo, cara mengartikannya gimana? laki-laki itu soleh. Laki-laki itu soleh. Ya, laki-laki itu adalah alim, gitu ya. Baik. Kalau Anda buat begini yang kedua. Apa artinya Mas Adri? Laki alim gitu aja. Lelaki ada alif lam ini. Mubtada itu ya. Iya, mubtada. Ngartikan gimana? Tersebut itu. Ya, baik. Ngartikannya laki-laki itu juga bisa, laki-laki tersebut juga bisa. Baik.
Dan ini tadi anak katakan di dalam bahasa Indonesia nggak ada yang begini. Dalam bahasa Indonesia nggak ada yang begini. Baik. Maksudnya gimana? Kalau di dalam konteks yang pertama, ya, yang paling ingin kita tekankan adalah ini. Ya, sedangkan rojul didatangkan hanya sekedar apa? Ya, sekedar bayan. Sekedar apa? Penjelas saja. Ya, sekedar penjelas untuk apa? Untuk itu. Sedangkan kalimat yang dua didatangkan rojul memang apa? Yang ingin ditekankan adalah rojulnya. Jadi maksudnya sama-sama ada rojul di dalam kalimat tersebut, tapi penetapkan di dalam kalimatnya berbeda. Kalau di kalimat yang pertama rojul dihadirkan di situ hanya sekedar bayan. Yang mana kalau seandainya kita i'rab nih, Mas Adri. Dzalika ini i'rabnya mubtada. Ar-rajul apa? Ar-rajul apa? Isim isyarah alif lam badal. Oke. Ya, badal alim khabar. Sudah. Ar-rajulu mubtada alim khabar. Sudah. Sekarang sudah ini. Tapi perhatikan di sini. Jadi ar-rajul kalau di kalimat yang pertama itu hanya sekedar penjelas dengan arti kata kalau seandainya dibuang kalimatnya masih sempurna. Misalkan Anda buang begini, kita katakan dalika alimun. Sudah paham maksudnya? Sudah paham kan maksudnya? Dalika alim itu adalah alim, kan begitu ya? Dalika alim. Sudah. Terus kenapa kalau ditangan rojul segala? Mungkin di situ banyak laki-lakinya. Kita ingin tekankan, ya, kita ingin perjelas rojul yang saya maukan dengan itu adalah laki-laki tersebut. Dalika, ya maksudnya orang tertentu. Tapi rojul di sini hanya sekedar penjelas. Yang mana kalau seandainya dibuang, dia tidak akan mempengaruhi kesempurnaan kalimat. Kan kalimat sempurna apa? Mubtada khobar. Monggo Mas Adri. Maknanya seperti taukif gitu Ustaz, penekanan. Iya, begitu. Maknanya seperti taukid, penekanan atau mungkin penjelasan, gitu loh. Dia di sini. Kalau kita artikan plek bahasa Indonesia, dzalika, ya dzalika ini artinya kan itu kan gitu ya. Itu gitu ya. Laki-laki adalah alim. Itu laki-laki adalah alim. Ini kalau perkatanya. Tapi kalau kita artikan bahasa Indonesia kan kita artikan apa? Laki-laki itu adalah alim. Sedangkan yang kedua, rojul didatangkan di sini adalah apa? Paten, nggak boleh dibuang. Boleh nggak dibuang nih? Nggak bisa karena dia apa? Mubtada. Sudah nih, mubtada. Jadi kalau dalam kalimat itu, kalau dalam bahasa Arab itu ada kalimat itu ada dua. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang dia umdah, ada yang dia fadlah. Ada yang umdah, ada yang fadlah. Umdah itu apa? Umdah itu adalah sesuatu yang mau nggak mau harus ada, nggak boleh dibuang. Itu umdah. Atau bisa katakan pondasi kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, umdah itu masuk apa? Umdah itu adalah kalimat ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, SP itu umdah. Kalau fadlah, masa sisipan, pas penjelas ini masuk di dalamnya apa? OK, gitu loh. Itu fadlah. Nah sekarang posisi rojul di sini kalau bahasa Indonesia apa dia? Keterangan tentang itu. Makanya apa? Dia hanya sekedar fadlah. Ketika dibuang, dia tidak berfungsi, tidak mempengaruhi kalimat. Maka Anda katakan di dalam kalimat Arabiah terkadang ada masukkan suatu kalimat, ya, tapi dia bukan yang dimaksud ditekankan di situ. Sudah nih. Tapi ada suatu kalimat yang memang terkadang yang dimaukan adalah si laki-lakinya ini. Kalau pada kalimat yang pertama yang dimaukan kan dalikanya. Contoh lagi yang lain, biar lebih pusing. Oke. Baik, Anda buat kalimat gini.
Waalaikumsalam. Ana buat kalimat ya. Ini Pak Rahmat. Silo. Ini nggak wajib Pak Rahmat. Biasanya silo. Kalian nggak rapi tak? Anak isunya Sudah? Lanjut ya. Anda buat kalimat gini. Liman hadzal kitabu. Liman hadzal kitabu. Apa artinya Mas Adi? milik siapa kitab ini? Baik, kalimat yang kedua. Kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Apa artinya? Paris? Kitabu man hadza. Kitab siapa ya? Kitab siapa ini? Kalau secara arti sama nggak nih mau kan? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Liman hadzal kitab dan kitabu man hadza. Sudah? Cuman di dalam bahasa Arab ada maksudnya. Kalau di dalam bahasa Arab ketika didahulukan man, jadi yang dimaukan yang ditekankan pemiliknya. Pemiliknya. Siapa ini? Sudah. Tapi kalau didahulukan kitab, yang ditekankan adalah kitab ini yang saya pegangkan itu punya siapa? Adapun pemiliknya siapa terserah. Bahwa ini kitab yang saya pegang ini punya siapa? Gitu ya. Jadi di kalimat diletakkan di awal itu ada maksudnya dan pola yang berbeda juga bermaksud. Baik. Sudah Mas Adri? Satu lagi terakhir. Kalimat ini yang kita bahas. Apa ini Mas Adri? Dia ini. Huwa hadza, dia ini. Dia ini. Dengan kalimat ha huwa dza. Ini kalau bahasa Indonesia begini ya. Iya, pakai pentung. Pakai pentung kan ya? Iya, iya. Ha huwa dza. Huwa hadza kan gitu. Dia ini. Ha huwa dza. Ya, sudah? Artinya hampir sama kalau secara bahasa Indonesia. Ya, ini dia kan gitu maunya kan? Ini dia. Tapi penggunaan pola yang kedua ini ada penekanan lebih. Ya. Sudah nih, kalau kita mengatakan huwa hadza, gitu ya. Huwa hadza dengan ha huwa hadza, itu harus seakan-akan apa? Ekspresi menunjukkan oh, gitu loh. Lebih ha huwa hadza. Begitu ya. Jadi kembali kepada permasalahan kita, terkadang di dalam kalimat al-arabiyah itu dibuat pola yang lain dengan tujuan yang lain. Jadi dalam kalimat pembahasan kita hadza ha huwa hadza asalnya huwa hadza, walaupun asal katanya sama, cuman maksud dalam penyampaian kalimatnya itu berbeda. Ya. Sudah ini berbeda. Itulah bahasa Arab dan tidak didapatkan di dalam bahasa Indonesia. Ada contoh nyata enggak? Ada. Ada contoh nyata. Ini sering antum sebaca ini. Apa artinya? Na'buduka. Apa artinya? Kami beribadah kepadamu. Dengan kita mengatakan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini kalau secara arti ya iyyaka na'budu dengan na'budu secara umum artinya sama. Kami beribadah kepadamu. Cuma dibuat pola seperti ini penekanan. Kalau na'buduka, kami cinta kepadamu. Kami beribadah kepadamu. Ya, tapi nggak ada menutup kemungkinan masih yang lain.
Tapi kalau iyaka ini seakan-akan pembatasan, gitu ya. Maka pernah ada sebuah cerita, ya, seorang istri tanya kepada suaminya, gitu ya. Sudah. Dan suaminya ini apa? Suaminya ini, suaminya ini tanya, ya, qadarullah masyafa'alnya, istrinya ahli nahu. Wah, ini Istrinya ahli nahu. Ya. Kata-kata. Kata si istri tanya gini, bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya gitu, dia tanya begini, atuhibbuni, gitu ya, apakah kamu cinta kepadaku, gitu kan ya. Kata si istri, ya, kata si suami, ini kan soal istri yang tanya, atuhibbuni, apakah kamu cinta kepadaku? Kata si suami, ya. Kata si suami jawabnya apa? Naam, uhibbuki. Istri marah, pergi langsung. Uhibbuki. Apa arti uhibbuki? Aku mencintai. Istrinya marah, langsung pergi. Kenapa marah? Nah, Ada ancaman nih. enggak. Baik. Beda ya. Kalau kita mengatakan begini, nih kalimatnya. Uhibbuki, ya, uhibbuki dengan iyaki, uhibbu, ya, ini berbeda. Karep maunya istri hanya dialah seorang yang dicinta, tidak ada yang lain. Gitu ya, tidak ada yang lain. Sudah ini, kalau uhibbuki, ya aku cinta kepadamu, gitu aja. Ya cinta kepadamu, cinta juga sama yang lain, gitu. Tapi kalau iya ke uhibbu, hanya kamu yang kucinta, gitu ya. Pergi si istri. Oh, pembatas. Ya. Namanya apa Ustaz kalau bahasa Arab? Iya, kayak itu namanya apa? Pola kayak. Nama Kan ada isim takdir. Kan itu namanya apa Ustaz? Penekanan untuk apa itu? Oh, ini ada namanya sendiri nanti. Namanya sendiri ini pembentukan, kan harusnya susunannya itu kan uhibbuki maksudnya. Iya. Ki itu sasaran kan? Iya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab itu sasaran yang harusnya posisinya di belakang. Oh, itu kan di belakang. Oh iya. Ya kan? Kalau diletakkan di depan, Khusus. ya, maka memberi faedah khusus, pembatasan dan segala macam banyak itu. Oh. Gitu ya. Sudah ini seperti itu bahasa Arab. Tapi kisah yang lain ada lagi. Suaminya ngomong, suaminya ahli nahu. Istrinya enggak. Suaminya menjawab, uhibbuki. Istrinya senang banget. Dalam batin suaminya, alhamdulillah dia nggak ngerti nahu, selesai urusannya. Masya Allah. Nah, masya Allah. Dan hal yang seperti ini nggak ada didapatkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Hanya dalam bahasa Arab. Makanya tidak heran Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa terakhir sebagai penutup. Ya, wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu maknanya banyak, berubah sedikit maknanya berubah. Maka kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan bisa belajar bahasa Arab, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan sebab itu kita bisa mengetahui indahnya bahasa Arab. Gitu ya. Baik, kita masuk ke kitab. Dan ini pembahasan panjang itu ada nanti namanya kitab yang di atas itu. Dalam masa nahu namanya Al-Balaghah namanya. Pembahasan tentang balaghah. Kalau balaghah itu mungkin kalau Indonesianya seperti apa, kayak sastra. Tapi masih ya tingkatannya itu masih di sini lah. Ada lagi sastra lagi. Jadi balaghah itu menjelaskan tentang keindahan sudut pandang bahasa Arab dari sisi yang lain. Penggunaan kalimat ini, bukan kalimat ini, itu masya Allah. Ya, kalau kita baca tafsir Quran, kemudian kita membaca tafsir yang ditafsirkan dengan bahasa Arab, itu keluar semua kaidah-kaidah bahasa Arab itu keluar semua. Jadi Quran itu kan ada tafsir Quran itu,
ada tafsir Quran dengan ayat ataupun hadis. Ya, kadang tafsir Quran ditafsir dengan pendapatnya sahabat. Ada juga tafsir Quran dengan bahasa Arab, dan semua ini saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Nggak usah jauh-jauh. Untuk hari kiamat aja dalam Al-Quran namanya banyak sekali. Ya, kalau Indonesia kan kiamat ya sudah kiamat toh, nggak ada lagi yang lain. Tapi kiamat dalam Al-Quran dalam bahasa Arab banyak maknanya. Ada maknanya al-ghasyiyah, adanya yaumul qiyamah, ada yaumul hasyar, yaumut taghabun, kemudian tomah, soho, dan banyak lagi makna-makna yang lain. Dan setiap perbedaan lafadz memiliki makna-makna yang sendiri. Ya, ini baru hari kiamat. Lanjut, kita sekarang masuk latihan yang ke-10 ya. Masuk latihan yang ke-10. Ta'ammal al-mithala. Perhatikanlah contoh. Summa, kemudian kawin. Apa arti kawin, Fit? Gabungkanlah atau buatlah. Summa kawin, kemudian buatlah. Jumalan, jumlah. Mislahu, yang semisal dengan contoh. Musta'milan fiha, dengan menggunakan di dalam jumlah tersebut yajibu ala. Kalimatnya yajibu ala. Musta'inan, dengan menggunakan bantuan bil kalimatil waridati bainal qausain, kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di antara dua kurung. Ya, kata-kata yang ada di antara dua kurung. Perhatikan contoh dulu. Yajibu alaina. Apa arti yajibu alaina? Wajib atas kita, atau bisa diartikan wajib bagi kita, gitu ya. Bisa atas kita, bisa bagi kita. Yajibu alaina, wajib bagi kita, an-nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi, untuk memahami Al-Qur'an dan mengamalkan dengan Al-Qur'an. Sebelum saya menjelaskan yajibu alaina, saya punya pertanyaan dulu, Pak Cahyo. Kenapa dibaca nafhama, Pak? Ada annya. Mas Adri, kenapa kok dibaca Al-Qur'ana? Sasaran. Pak Ardi, kenapa dibaca na'malah? Karena ada waw atafnya. Ada waw ataf. Ataf kemana jadi? Ke sasaran. Ataf ke? Bukan sasaran. Fi'il atafnya ke fi'il, isim atafnya ke isim. Jadi na'malah atafnya ke nafhama. Ini atafnya ke nafhama. Bukan ke Al-Qur'an ya? Bukan. Kenapa? Karena na'mal kan fi'il, Quran isim, itu nggak bisa. Ataf itu harus sejenis. Isim, fi'il. Gitu ya. Taib, yajibu alaina. Jadi sekarang pembahasan kita tentang yajibu alaina. Sudah? Ini anak ini. Ada yang mungkin memori ini kan. Perhatikan. Paham Pak Rahmat? Oke. Ini kacamata ya, dibuka ini ngetir. Masya Allah, Pak Rahmat tulisannya betul apa? sudah hafal ya, apa mana sih dipahami. Baik, sekarang kita pembahasan tentang yajibu ala.
Sudah. Di sini ada pembahasan, ada dua pembahasan yang butuh diketahui. Sudah? Yang pertama, pembahasan Anda pakai bahasan aja. Apa ini? Al-kalimatul lati ba'dah. Kalimat yang terletak setelah yajibu ala. Ya, hanya saya maksudkan ke sini ya. Kalimat yang terletak setelah ala. Sudah? Ini dulu. Kalimat yang terletak setelah ala dari contoh-contoh tadi itu berbentuk fi'il apa? Fi'il mudhari. Sudah? Semuanya berbentuk fi'il mudhari. Sudah? Dan yang ingat, fi'il mudhari'nya ini nggak bisa datang sendirian, harus ada an. Harus ada an-nya di depan. Ya. Kalau antum belajar usul salasah, pernah dapetin kalimat ini. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina an na'rifa. Fi'il mudhari depannya ada an. Ini yang pertama. Jadi antum harus kasih an. Karena nanti dalam kurung kan nggak ada an-nya itu. Yang latihan di bawahnya kan nggak ada an-nya kan? Lah, maka di situ nanti antum harus kasih an dulu. Sudah. Kemudian pembahasan yang kedua, pembahasan tentang kata ala. Di situ kalimatnya, contohnya apa itu? Alaina. Ya, contohnya di situ adalah alaina. Sudah, contohnya di situ alaina. Apa yang kita maukan dari pembahasan yang kedua ini? Pembahasan yang kedua adalah ad-dhamir. Dhamir yang ada pada alanya. Kapan dia kapan dia alayya, kapan ini, semua dhamirnya ini nanti, dhamir ini ya, dhamir yang pada ala ya, itu nanti merujuk kepada apa? Merujuk kepada dhamir yang ada pada fi'il mudhari. Merujuk kepada fi'il yang ada pada fi'il mudhari. Kalau seandainya, contoh ini, kalau seandainya dhamir yang ada pada fi'il mudhari ana, contohnya ya, fi'il mudhari'nya ana, maka nanti ngomongnya alayya, yajibu alayya, gitu ya. Kalau ternyata dhamir yang tersambung, yang terkandung dalamnya huwa, maka alaihi. Kalau mungkin terkandung di dalamnya adalah hiya, alaiha. Kalau yang terkandung di dalamnya adalah nahnu, maka apa? Alaina. Kalau yang terkandung di dalamnya adalah anta, alaika. Kalau yang terkandung di dalamnya adalah anti, alaiki. Terus begitu seterusnya. Ya. Jadi sebelum antum jawab, antum perhatikan dulu kalimatnya secara seksama, apa yang terkandung di dalamnya, baru kasih alanya. Sudah? Saya ulangi. Kata setelah yajibu ala itu harus fi'il mudhari, depannya ada an. Kalau an, maka fi'il mudhari'nya harus nasab. Kenapa harus nasab, Mas Adri? Karena ada an. Nggak semua nasab itu mesti sasaran. Ada an. Sedangnya. Kemudian yang kedua, ala, dhamir yang pada ala tergantung fi'il mudhari. Dan cara penulisannya, awalnya kan ala pakai alif ya. Sudah nih. Ala pakai alif. Ketika dibuat kalimat, maka jadi apa? Kalau disambungkan sama dhamir, maka jadinya alai.
Ya, jadinya alai, jadi ya berubah kalimatnya. Bukan alana, tapi apa? Alai. Nah, dan itu kaidah imla'nya seperti itu. Paham insyaallah? Hal misal? Yang depan itu kalau muzakkar muannasnya berubah tidak? Enggak. Aman dia. Yajibu, tetap yajibu. Karena dia nggak pengaruh dengan setelahnya. Ya, kenapa nggak pengaruh? Titik, itu aja. Ada sebab jadi kenapa nggak berpengaruh. Ya. Coba remote Mas. Baik. Saya paham ya, yang di sini paham ya. Kalau alaihu itu terkadang, gitu loh. Bisa alaihu. Cuman yang ma'ruf alaihi. Yang ma'ruf alaihi. Oh, dikit kok cuma 5 aja nih. Oh, nggak baca ya? Yang pertama. Langsung baca ya master ya. Oh iya. Iya. Wajibat ya Pak. Yajibu Wajibat. Yajibu. alaiha. Nah, kok taktubu kok. Taktubu Kamu iso kamu perempuan Kamu. pisan. Sama dia. Iya. Ya dia perempuan. Cuman di sini kamu nih. Kamu ya. Bisa ngomong. Takdir Pak. Oh, enggak, Pak Cahya. Yajibu. Yajibu alaika an taktubal wajibati bi an Bin. Bin. Langsung masuk, Pak. bidomi Alif. Binti dhamin. Apa arti binti dham, Fit? Dengan teratur. Teratur. Binti dham artinya teratur. Oh, teratur. Yajibu alaika an taktubal wajibati binti dham. Ya, artikan Pak Cahya. diwajibkan atas kamu Mm-mm. menulis PR secara teratur. PR secara teratur gitu ya. Jadi nggak boleh alasan lupa Ustaz, nggak boleh. Harus teratur, harus PR kerjakan. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Tapi kita kalau sudah berkeluarga itu beda sama santri. Kalau santri aman aja. Kita itu sudah mau nggarap PR nih. Ternyata ada kerjaan, akhir kerjakan dulu. Gitu ya. Lain kalau bapak-bapak itu keluar dari apa? Binti Rom, aman. Masih dimaafkan. Pikirannya kayak Mas. Masya Allah. Belum belajarnya syukur. Baik, monggo Pak Egi. Astagfirullah. Apa itu Pak Egi? Apa itu Pak Egi? Fadina. Antina. Yajibu alaiki tahfadina Nah, salah. antahfadina Antahfadhi. surataini hadal usbu'an. Baik, Masya Allah. Artinya? Wajib bagi kalian untuk memahami, Bagi kamu. bagi kamu untuk memahami surat Tahfadhi bukan memahami. Menghafal. dua surat ini minggu ini. Minggu ini. Wajib bagimu untuk menghafal 2 surat minggu ini. Ya, nah. Ini sama nih, pernah kejadian di Ma'bad juga seperti itu. Ya. Ujian Quran. Ada santri hafal 30 juz, ujian cuma 5 juz. Ujian 5 juz. Akhirnya naik suratnya ke Syekh. Syekh ditulis, Syekh fulan ini hafal 30 juz tapi stornya cuma 5 juz. Syekh langsung panggil, Aina fulan? Mana fulan ini? Ya. Ainal baqi? Mana yang lain ini hafalannya kok nggak ada ini? Jawabannya orang Yaman tapi bukan orang Indonesia. Orang Yaman. Nah situ ya Syekh. Lupa, wena epol ngomong lupa. Syekh mengatakan, taib, anak kasih wajib bagi antum untuk kembalikan lagi 30 juz, anak kasih waktu 2 bulan. 2 bulan suruh kembalikan 30 juz. Oh itu Masya Allah. Tapi orang Arab biasa. Kita 20 bulan kembalikan, Masya Allah itu. 2 bulan kembalikan 30 juz, Masya Allah. Ini hafal 2 juz saja kadangnya apa? Lali meneng. Masya Allah. Makanya yang punya hafalan Quran itu Masya Allah.
berbahagia lah penyafalan Quran, tapi bisa jaga. Ya, beda memang masih jadi santri dengan sudah bapak-bapak itu beda. Ya, karena bapak itu pikirannya itu masalah listrik masuk, bayaran sekolah mas. Jadi banyak yang dihafal itu, sehingga akhirnya Qurannya tersisihkan. Baik, Mas Adri, monggo. Apa itu mas? Takhrujuna itu kamu. Takhrujuna. Takhrujuna. Antum. Kalau alaihum ya. Oke, betul. Ya, Di sini kan nggak ada saya sebutkan semua ya. Ya, alaihum. Ah. Yajibu alaihum. Alaihum. Sampai nanyanya apa? Ngerjakannya apa mas? Antum mas? Ayo antum. Alaikum. Alaikum. Ah. Alaikum. Yajibu alaikum an tahrujuna. Sudah nggak ada. Nasabnya masih ingat mas? Nasab itu ada kalanya dengan fathah, ada kalanya dengan membuang nun, ada kalanya nunnya masih tetap. Yajibu alaikum tahruju. Annya jangan di An tahruju minal fasli bihudu'i. Bihudu'in. Apa arti huduin Syarif? Tenang. Ya, bihuduin dengan tenang. Bihudu. Artikan Mas Adri. Wajib atas kalian. Rujuk kembali ya. Kok khuruj keluar. Keluar ya, iya. Kayak orang-orang khuruj itu mas. Iya. Jamaah khuruj. Tambah cepat jelas, Bos. Astagfirullah. Ya. Wajib atas kalian Untuk keluar dari kelas untuk keluar dari kelas dengan tenang. Rahmat, monggo. Odo. Sasaran. Tuh. Dukhulil ahsan. Artinya apa? Yajibu alaikum, wajib bagi kalian untuk masuk apa? Masuk kelas. Masuk. Qabla sebelum betul. Masuknya guru. Jadi murid dulu baru guru. Tapi pernah Syekh Utsaimin pada satu kejadian, Syekh Utsaimin masuk kelas itu nggak ada murid. Muridnya nggak ada. Ada satu datang cuma letak tas, habis itu keluar lagi. Syekh sudah duduk. Itu Masya Allah, Syekh Utsaimin. Kemudian apa yang lakukan beliau? Ya sudah, beliau baca Quran, tunggu sampai santrinya datang. Sampai santrinya datang ditunggu, itu Masya Allah. Ya. Cobaan guru. Coba sih. Cobaan guru. Berapa saya nilai gede. Barokah lo, ilmunya lo. Oh, beda itu Masya Allah, beda Masya Allah. Ikhlas karena Allah. Ya. Kayak gitu. Baik, ayo Pak Faris. Yajibu alaika an tadrusu An tadrusa al-lughata al-lughata arabiyata di annaha lughata lughatul Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'ani. Harokati lo. Iya. Baik. Artinya Wajib bagi kalian untuk
belajar bahasa Arab Dikarenakan dia dikarenakan dia lebih bahasanya jangan deh. bahasa Al-Quran. Karena dia bahasa Al-Qur'an gitu ya. Kenapa dibaca lugota, Pak Ardi? Lu gak tahu Ustaz? Mm-mm. Sasaran. Sasaran. Kenapa dibaca al-Arabiyyah, Mas Adri? Lugota al-Arabiyyah. Nah, itu satu. Naat. Pak Cahyo, kenapa dibaca lugotu? Iya. Kenapa dibaca lugotu? Koper nggak sih, Pak? Khobarnya anna. Jadi dia plus khobarnya anna plus mudhaf. Al-Qur'ani Pak Egi? Iya Al-Qur'ani mudhafun ilai. Sebenarnya kaidahnya antum masuk, cuman karena grogi itu akhirnya lupa semua. Kalau Jawab PR, takut, Ustaz. Mau jawab takut malu salah. tapi kalau PR alhamdulillah masya Allah bagus antum. Kecil ayo. Oke. Malu salah maksudnya. Oke. Baik, terakhir kata az-zahabu. Az-zahab pakai panjang ya, zahab. Itu masdar dari zahaba. Yadhabu zahaban. Beda ya, kalau zahabun pendek, az-zahabu pendek itu artinya emas. Emas. Kalau zahab itu artinya pergi. Ya. Maka di sana ada kitab nahu namanya Syudurudz Zahab, serpihan-serpihan emas gitu loh. Syudurudz Zahab. Tapi teman yang belajar Syudurudz Zahab dia bilangnya Pak, ini bukan Syudurudz Zahab ini. Syudurudz Zahab. Serpihan yang hilang semua karena berat kitabnya memang. Menguap maksudnya. Menguap. Oh, pakai tasdid Ustaz. Zahab. Zahab Emas itu nggak pakai alif. Setelah H nggak pakai alif. iya. Itu zahab. Dalnya di tasdid. Kalau ditasdid kan karena Ada alif lam. syamsiah Mas. Ya. Az-zahab sama az-zahab. Bedanya cuma alif sama enggak gitu aja. Sebenarnya. Hah? Zahab artinya apa? Pergi. Nah, pergi. Zahab. Terakhir PR. Nah, ini kerjakan ya. Pengen lihat harokat ini. Harokati dan terjemahkan. PR 11 nih Ustaz. Ya, nomor 11 PR. Harokati dan terjemahkan. Dan besok anak tanya itu, kenapa kok antum harokati begitu? Ya. Irobnya enggak. Enggak. Irop itu ditakokno. Oh iya benar. Baik. Dipersiapkan Cuman irobnya, kan Mas. beda Pak, kalau anak langsung irob ya itu tekanan mentalnya tambah gitu loh. Enggak, nanti ada tanya iya aja, padahal sama aja sebetulnya. Asin itu mempersiapkan irob. Baik. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. Ajnabiyun. Apa ajnabi? Asing. Nakdun jamaknya nukud. Apa nakdun? Uang. Uang. Iyabun. Iyab itu artinya pulang, kembali. Oh iya sih. Kalau zahab pergi, iyab kembali. Jadi zahab wa iyab PP. Apa iya? Oh iya, PP. Ya, PP. Tulak. Tulangin. Kursun jamaknya akros. Pin. Tablet pin. Tablet pil ya. Kilogramun jamaknya kilogramat, 1 kilogram. Itu satu ya, bukan satuan kilogram aja bukan. Ada satunya ya, Ustaz? Yes, kilogram gitu, 1 kilogram. Kalau 3 tambah 3, salah 1 kilogramat. Oh iya. Dinomin. Tapi kalau satu nggak usah pakai. Nggak usah, tambahin, nggak usah. Oh, nggak usah ya. Nggak. Dakarun jamaknya zukur, laki-laki. Wajaba yajibu, wajib. Bali'a yabla'u, menelan. Ya, menelan. Mahfadhatun, Mihfad. mahfadhah. Mahfadhah. Bukan. Mihfadhah tuh. Sana hafalannya mahfadhah. Mahfadhah. Wafat. Mah. Enggak, tulisannya. Si, kita lihat di sini.
di yang kemarin. Mahfadhati kan ya, mahfadhah ini. Di halaman 173 Ajidu. paragraf. Nah, awajada ahadun mahfadhatahu. Ya. Dompet, dompet. Ya, ana la ajidu mahfadhati, mahfadhah. Artinya dompet. Khata'un Salah, salah. jamaknya akhta, kesalahan. Salah atau kesalahan. Az-zahab, apa zahab? Pergi. Pergi. Tazkirah jamaknya tadzakir. Apa tazkirah? Cuci tiket. Tiket. Ya. Cuman terkadang juga bisa berarti apa? Peringatan, pengingat. Inna hadhihi tazkirah. Bukan ini adalah tiket, bukan. Ya. Tiket atau peringatan Ustaz? Iya, bisa bermakna tiket. Bisa peringatan. Peringatan ya. Iya. Nggak semuanya artinya tiket ya, tergantung. Untha Perempuan. sama inath sama. Untha, inath sama. Binti dhamin teratur. Araja ya'ruju naik. Makanya Isra, Mi'raj. Kita ada kata araja. Alhamdulillah dengan ini kita selesai dari pelajaran yang ke-26. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hal min soal, ada yang tanyakan dulu? Gak ada ya? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik.